صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأرواح وشيخنا ومعلمنا خصوصا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام بالتوفيق والهداية. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيد الوجود وإمام المتقين وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف uji wa yaitu abad al-abidin wa dahwa zahirin. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita satu nikmat yang teramat sangat luar biasa, satu nikmat yang sangat besar pada hari ini yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita badan yang sehat serta umur yang panjang, sehingga pada sore hari ini, hari Jumat, Allah kumpulkan kita di tempat yang teramat sangat mulia ini, di tempat yang sangat agung ini, dalam acara yaitu memeriahkan, mengagungkan serta membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perayaan pada hari ini merupakan satu perayaan yang dicucurkan rahmat dan keberkahan oleh Allah. Suatu perkumpulan yang mana kita tidak akan berpisah daripada tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan yang lebih penting, satu perkumpulan yang mana Allah mengabulkan segala dosa-dosa kita, yaitu yang terpenting mudah-mudahan Allah berikan assalam, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang termulia dan terhebat, yang namanya mengguncangkan dunia. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita memuji sidin, mudah-mudahan kita berkumpul di sini merayakan acara kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah menonton kepada kita. Mudah-mudahan beliau memandang kepada kita. Mudah-mudahan pandangan beliau yaitu pandangan rahmat dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan pandangan Rasulullah itu satu pandangan yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah di dalam dunia dan di negeri akhirat. Jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali berkata di dalam Al-Habsyi, Maulid Habsyi, yaitu Simtud Durar yang baru dibaca oleh rombongan Habsyi dari panti asuhan. Ujar sidin, khalaqal khalqal hikmah. Allah menjadikan makhluk itu penuh dengan hikmah. Semua yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, pada diri makhluk itu terdapat hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sumber rahasia dari segala rahasia itu tidak lain adalah wujudnya junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, apabila kita memandang sesuatu apapun yang kita pandang, sesuatu selain daripada Allah, itu yang disebut dengan makhluk. Apapun yang kita lihat itu adalah makhluk. Sesuatu yang kita pandang di alam dunia ini, maka itu disebut dengan makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memandang, Allah memerintahkan kepada kita, ingat bahwa yang kita pandang itu terdapat hikmah dan rahasia Allah. Lalu kita pandang pohon, maka pada pohon itu ada hikmah dan rahasia Allah. Kita pandang manusia, maka pada diri manusia itu sangat banyak hikmah dan rahasia Allah. Kita pandang lautan, kita pandang ke atas, apapun yang kita pandang, maka sesuatu yang kita pandang itu tidak lepas daripada hikmah, daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak lain adalah apapun yang kita lihat, kita disuruh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sesuatu yang dipandang itu terdapat rahasia dan hikmah, manfaat yang Allah ciptakan. Jadi ujar Habib Ali, khalaqal khalqal hikmah. Allah menjadikan seluruh makhluk, pada diri makhluk itu terdapat hikmah. Wa tawa 'alaiha ilmah, dan Allah meliputi atasnya semua makhluk dengan rahasia ilmunya. Semua makhluk itu diliputi dengan rahasia-rahasia ilmunya Allah. Jadi pada sesuatu itu ada rahasia Allah, dan rahasia itu hanya diberitahu oleh Allah terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa basata lahum min faidil minnah, dan Allah bukakan bagi mereka daripada curahan limpahan nikmat karunia-Nya. Ma jarat bihi fi aqdaril qismah, sesuatu rezeki yang berlaku pada kadar pembahagiannya dalam kehendak Allah. Nah, jadi ujar Habib Ali, Sidin menjelaskan bahwasanya rezeki yang telah berlaku di alam dunia ini itu sudah dikadarakan oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahagian-bahagian rezeki kita ada lepas daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ujar Habib Ali, masalah rezeki ini kita disuruh jangan sampai kita ini sedih. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini misalnya pian berumah sudah ada catatannya, berapa pian dapat, berapa pian pulihan. Sudah ada. Tinggal kita menjalani aja lagi. Apabila banyak pulihan, Allah menyuruh lawan kita bersyukur. Apabila ada banyak pulihan rusak bani, Allah menyuruh kita bersabar. Kedua-duanya itu sama. Baik bersyukur, baik bersabar, sama kedua-duanya. Maksud sama apa? Apabila orang bersyukur dapat pahala, apabila orang bersabar dapat pahala. Apabila kada bersyukur berdosa, apabila kada sabar berdosa. Nah, jadi intinya rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila sadar di situ, kada ada lagi nang sarik lawan orang. Kada ada lagi. Misalnya lelaki yang pacaran diambil orang, karena ada rezeki ngarannya. Nah, disuruh di situ bersabar. Berjanji sehidup semati soalnya orang mengambil bini. Berarti rezeki orang ada rezeki seorang. Lamunnya rezeki kita, ya nang sampai ke akad nikah.
Apabila ada rezeki kita, orang nang ambilnya. Nah, jadi ujar Habib Ali, rezeki itu kada kalain apabila sudah ditentukan oleh Allah. Fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Maka Allah mengutus kepada mereka sebagai rahmat paling mulia makhluknya, paling agung hambanya, paling hebat segala hambanya. Rasulullah diutus oleh Allah. Rasulullah diwujudkan oleh Allah ke alam dunia ini. Beliau sebagai orang yang termulia, beliau sebagai orang yang paling hebat, beliau seorang yang paling agung. Tidak ada manusia yang paling agung terkecuali junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun kita ditakuni siapa manusia yang paling hebat, jawabannya tidak lain adalah Rasulullah. Siapa yang paling agung, jawabannya adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini, pada tubuh Rasulullah itulah rahasianya Allah. Jadi Rasulullah ini gudangnya segala rahasia, sumbernya segala rahasia, sumbernya segala ilmu, itu Rasulullah. Dunia ini tercipta berkatnya Rasulullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah diadakannya kita ini berkat Rasulullah. Seandainya kada Rasulullah, kada ada kita, kada ada alam dunia. Cuma karena Rasulullah ini diwujudkan oleh Allah, lalu terciptalah dunia dengan seluruh isinya. Jadi ujar Habib Ali, Rasulullah itu adalah manusia yang paling agung. Zahir dan batinnya Rasulullah itu hebat. Dalamnya hebat, luarnya hebat. Awak Rasulullah itu penuh dengan keberkahan. Tangan Rasulullah berkah. Apabila tangan Rasulullah menjabai sesuatu, maka sesuatu yang dijabai Rasulullah makanan menjadi banyak nang sedikit. Orang nang garing dijabai Rasulullah hampir. Tangan nang pagat diurut-urut oleh Rasulullah tersambung. Nah itu ngarannya berkah tangan. Batis Rasulullah berkah. Ini orang yang luar biasa hebat. Apabila sidin bajajak di suatu tempat, maka di tempat itu menjadi subur. Pohon-pohonan yang di situ ada Rasulullah, pohon itu menjadi berbuah dan sangat subur. Nah itu Rasulullah. Jadi tubuh Rasulullah itu penuh dengan keberkahan, diliputi oleh Allah dengan keberkahan. Kuku Rasulullah berkah, kuku Rasulullah berkah, rambut Rasulullah berkah. Jadi Rasulullah itu apabila sidin mahiris kuku, berebut sahabat hendak maintanya. Besan apa? Tergantung niat masing-masing. Aku hendak mainta kuku Rasulullah supaya berdagang payu. Nah itulah niatnya. Berkah benar dagangannya orang yang berisi kuku Rasulullah. Aku jesegung anak kuku Rasulullah ini kusimpani supaya sikap kawin payu. Itu niatnya masing-masing. Aku hendak kuku Rasulullah ini misalnya supaya nuntut ilmu pandabatan. Jadi di zaman sahabat itu apabila Rasulullah itu mahiris kuku, asing-asingnya hendak maintanya kuku Rasulullah. Rasulullah itu apabila bergunting, asing-asingnya para sahabat itu berebut. Makanya rambut Rasulullah itu banyak kadang-kadang kurang yang diisi. Meja rambut Rasulullah, rambut Rasulullah. Apabila meninggal sahabat julung lawan anak. Nah anak meninggal julung pulang lawan anak sehingga sampai ke ini. Dan ternyata rambut Rasulullah ada masih wahini yang kadang-kadang Habib rajin ada datang sidin menampayakan daripada rambut Rasulullah. Jadi rambut Rasulullah pun demikian penuh dengan keberkahan sesuai dengan niat yang dikehendaki.
Aku misalnya memutih rambut Rasulullah ini ku andap di kopiah supaya perang menang terus, menang. Jadi ada sahabat bahari nang diisi rambut Rasulullah diandapnya di topi, perang menang terus. Sekalinya rambut Rasulullah ada di topi. Nah, jadi rambut Rasulullah itu menjadi jimat penuh dengan keberkahan sesuai dengan apa yang diniatakan. Itu rambut Rasulullah. Rambut itu asal wajar-wajar aja pun berberkah. Yang sangat luar biasa itu darah Rasulullah. Darah Rasulullah penuh dengan berkah. Bahkan kami Rasulullah penuh dengan berkah. Air wudu Rasulullah penuh dengan keberkahan. Apabila Rasulullah berwudu, bekas air wudu itu asing-asingnya para sahabat berebutan. Dan bahkan lebih daripada itu, liur Rasulullah, itu berebut para sahabat. Daripada luar biasa keberkahan yang Allah berikan. Jadi Rasulullah ini ujar Habib Ali, yaitu manusia yang paling luar biasa, manusia yang paling agung sebagai rahmat sekalian alam. Sa'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Kehendak Allah yang azali telah menghendaki menjadikan hamba yang bersangatan dicintai oleh Allah. Nah, jadi Nabi kita ini sudah Allah menentukan sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah. Allah itu sangat cinta dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu Allah yang menciptakan. Kenapa jadi Allah sangat cinta dengan Rasulullah? Jawabannya tidak lain adalah Allah menciptakan Rasulullah itu paling hebat. Allah menciptakan Rasulullah itu paling luar biasa. Lalu Allah mencintai sesuatu yang paling hebat. Padahal Allah seorang yang maulah akan Rasulullah itu. Nah, jadi sesuatu yang hebat itu pasti dicintai. Apapun adanya, sesuatu yang hebat pasti dicintai. Arti hebat di sini yaitu diberi kelebihan oleh Allah. Orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, maka itu jalan supaya dicintai. Ada orang diberi kelebihan oleh Allah, rupanya bungas. Banyak kalau nang menjadi idola artis bunga sopa banyak benar. Padahal idola yang paling idola diidolakan adalah Rasulullah. Inya berisi kelebihan yaitu bungas. Lalu banyak yang katuju, lalu banyak yang maidola akan rupa aja bungas. Ada diberi kelebihan oleh Allah sugih benar. Lalu banyak yang katuju, lalu banyak yang cinta. Kenapa? Inya berisi kelebihan sugih. Lalu asing-asingnya orang berparah. Kenapa diberi kelebihan sugih? Supaya apa? Karena orang sugih ini bisa memberi duit. Nah, jadi ketujuhnya berparah. Bukan kekanakan, ketujuhnya cinta lawan orang sugih. Kenapa? Karena di kelebihan disitulah seseorang itu dicintai. Ada orang itu alim, seperti misalnya Al-Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i itu banyak yang menjadi idolakan. Banyak orang yang cinta dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sidin alim. Karena sidin itu orang yang sangat luar biasa. Karena sidin adalah sangat besar jasanya, yaitu sidin mengarang kitab. Dan bahkan mazhab kita yaitu mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu dicintai karena sidin diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Siapa saja kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa Imam Pian? Jawabannya Imam Syafi'i. Siapa Imam Pian? Imam Syafi'i. Itu jawabannya. Kalau orang bertakun pian obat imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dicintai karena sidin diberi oleh Allah kelebihan.
Jadi pada kelebihan itulah seseorang dicintai. Rasulullah sumber daripada segala kelebihan. Seluruh kehebatan para nabi-nabi ada pada diri Rasulullah. Baik kepungasannya, siapa nabi yang paling pungas? Sumbernya Rasulullah. Nabi yang paling sugih, Nabi Sulaiman, sumbernya adalah Rasulullah. Nabi yang paling hebat, misalnya Nabi Isa, penyakit apa aja sembuh, dijapai sini pakai tongkat aja orang yang, jangankan orang yang sakit, orang mati berdiri. Saking hebatnya Nabi Isa itu, orang mati dicatok sidin hidup. Ada yang kiri lawan sidin mencatok orang mati, kebagian mati. Nabi Isa ada orang mati catok sidin pakai tongkat hidup. Orang garing catok sidin ambil garing. Orang buta catok sidin ambil buta. Nabi Isa itu hebat. Sumbernya adalah junjungan kita Rasul. Jadi Rasulullah itu gudangnya kehebatan. Maka oleh sebab itu Rasulullah sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling hebat. Itulah jawabannya. Pantasyarat asaru syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub. Maka tersebarlah pancaran kemuliaan Rasulullah di alam dunia dan di alam ghaib. Maka semua kemuliaan terbit daripada kemuliaannya Rasulullah. Jadi Nabi kita ini bukan cuma di alam dunia, tetapi di alam ghaib pun sidin luar biasa. Bukan cuma di alam dunia kemuliaan Rasulullah, bahkan sampai ke alam ghaib sana tersebar kemuliaan daripada kemuliaan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada Rasulullah. Dikit lagi. Fama ajalla hadzal manna alladzi taqarraba bil mannan. Alangkah besarnya ini nikmat yang Allah anugerahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah. Nikmat kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, nikmat kelebihan, nikmat kehebatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Luar biasa. Allah telah memberikan kepada Rasulullah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah menjadi gudangnya segala kehebatan. Jadi apapun yang kehebatan itu ada pada diri Rasulullah. Misalnya Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nabi kita bisa juga. Nabi Sulaiman sugih, Nabi kita sugih. Bahkan Gunung Uhud jadi emas. Jadi Rasulullah ini gudangnya segala kehebatan. Suratan kamilatan dhaharat fi haikalin mahmud. Allah jadikan nur Rasulullah akan rupa yang sempurna, yang nampak dalam bentuk ihsan yang terbaik dan terpuji. 2000 tahun yang telah lalu para malaikat mengidam-idamkan, mereka menghayal-hayalkan agar nur Rasulullah itu berbentuk sebagai manusia yang kamil. Mereka itu cakap bahasa kita menghadap-hadap. Kapan Rasulullah itu zahir nampak di permukaan bumi? Seluruh malaikat-malaikat yang ada di atas sana menanti-nanti wayah apa nur Rasulullah itu berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Berataan malaikat menunggu-nunggu. Nah, ketika junjungan kita hendak mendekati kelahiran ke alam dunia, lalu ampun para malaikat. Kada kayak kita kok amputlah. Malaikat tuh amput baca tasbih bagamuruh, membaca tahmid bagamuruh, menyambut kelahiran junjungan kita Rasul. Jadi mereka itu tatkala Rasulullah itu hendak lahir, malaikat-malaikat itu berbaris. Mereka itu semua menanti-nanti dengan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan. Karena mereka sudah menanti sangat lawas akan wujudnya Rasulullah itu. Belum lagi Nabi lahir, hanya hendak lahir mereka sudah bergembira mempersiapkan menyambut tentang kelahiran junjungan kita Rasul. Nah, pada hari ini kita sama-sama merayakan
tentang kelahiran Rasulullah dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang, dengan harapan dan tujuan. Tidak lain adalah orang yang gembira dengan kelahiran Rasulullah, maka orang itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan. Sebagaimana Abu Lahab diberikan oleh Allah keselamatan dalam seminggu satu malam, yaitu malam Senin. Tiap-tiap malam Senin Abu Lahab itu mendapatkan nikmatan dari ujung daripada ujung kuku telunjuk keluar banyu yang sangat segar lalu diminum sendiri. Padahal Abu Lahab dalam seumur hidupnya hanya sekali gembira terhadap Rasulullah. Nah, kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi'. Allah telah bertajalli, bernampak pada alam kudusinya, alam kesuciannya yang bersangatan luas. Nah, jadi ini kalau kata kawan inilah dikisahkan kayak apa alam kudusi. Alam kudusi itu alam kesucian, yaitu hadrat Allah, di alam hadrat Allah. Alam kesucian ini Allah bernampak di situ. Siapa nangkau masuk ke situ, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Dan hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa masuk ke dalam hadratnya Allah Ta'ala itu. Nah, jadi Allah ini selama-lamanya bertajalli di alam kudusinya itu. Orang yang tahu masuk ke dalam alam kudusi, alam kesucian hadrat Allah itu, maka itulah orang yang sangat suci hatinya. Dan orang yang bisa masuk ke dalam alam kudus ini, yaitu tidak lain adalah junjungan kita Rasulullah SAW dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tajalli yang qadha bintisyari fadlihi fil qarib wa syasi'. Nampak keputusan Allah dengan tersebar karunia-Nya pada yang dekat dan yang jauh. Nampak Allah, nang jauh, nang parak, nampak dengan karunia Allah. Nang jauh, nang parak, nampak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita merasakan karunia Allah. Pada saat ini kita diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa kenikmatan itu? Kita diberi petunjuk dan taufik oleh Allah pada hari ini bisa merayakan kelahiran junjungan kita Rasul. Artinya kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan sehingga bisa berhadir pada hari ini. Hanya mengkaulah biarlah abang pina rumah kita saking ada aja. Pina biar mengantuk beragah dia. Kalau ini mengantuk nih, tidak apa-apa, biar mengantuk tetap aja dapat pahalanya. Maka ada paham benar ya, apa yang dikisahkan. Falahul hamdulilladzi la tanhasru afraduhu bita'dad. Maka bagi Allah, milik Allah segala pujian yang tiada terhingga bilangannya. Hanya Allah yang patut dipuji, dan pujian itu tidak terhingga banyaknya. Awalapian hitung pujian terhadap Allah, ada kawan. Saking Allah Ta'ala itu mulianya, saking Allah Ta'ala itu agungnya, sampai-sampai pujian-pujian terhadap Allah, berapa jumlah bilangannya, ada kawan dihitung. Wala yumallu sakrahu bi kasrati tardad. Dan tiada bosan mengulang-ulangi pujian itu kepada Allah dengan banyaknya mengulang-ulang. Adalah pian bosanlah, ada kalulah untung sembahyang subhanallah, subhanallah, esok subhanallah pulang, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi bagi orang-orang yang besar kecintaannya kepada Allah, mereka ada amping-ampingnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, selalu mengulang-ulang kada bosan. Apabila bosan berarti kurang cinta dengan Allah. Apabila kita nih bosan berarti kurang kecintaan kita kepada Allah. Orang yang bujur-bujur cinta kepada Allah, mereka selalu mengulang-ulang pujian itu tiap detik.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan orang yang sangat cinta kepada Allah Ta'ala itu ada berambil-ambihan memuji Allah. Ada berambihan, guring tetap alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, Allah, Allah. Nah itu orang yang luar biasa cintanya kepada Allah. Ada berambil-ambihan, selalu mengulang-ulang pujian kepada Allah. Haitsu abrasa min alamil imkan surat hadzal insan, sekira-kira Allah menampakkan di alam nyata akan bentuk wujud Rasulullah, paling mulia manusia, orang yang selalu memuji kepada Allah. Mereka sangat menghendaki bahwa Allah menampakkan wujudnya Rasulullah di alam yang nyata. Jadi para malaikat itulah imbah diciptakan oleh Allah, mereka hanya memuji kepada Allah. Ada yang mereka itu diciptakan oleh Allah sampai wahini mereka itu memuji. Ada yang pujiannya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai kiamat. Alhamdulillah ini dibacanya. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, pujiannya kepada Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka ada bosan-bosannya memuji kepada Allah. Nah, apa yang mereka kehendaki? Malaikat itu memuji kepada Allah. Mereka itu menghendaki dengan pujian mereka itu Allah menampakkan wujudnya Rasulullah di alam nyata. Jadi malaikat itu sudah lawas benar hendak melihat kayak barang nur itu. Jadi nur Nabi itu mencilang, cahayanya luar biasa. Lalu mereka berkehendak benar supaya Allah mewujudkan nur Rasulullah itu berbentuk menjadi manusia. Akhirnya angan-angan mereka itu dicapayakan oleh Allah sehingga Rasulullah itu lahir. Jadi Nabi kita itu lahir karena kayak kita pernah sujud sujud lahir. Wahid Nabi kita itu mengucap alhamdulillah. Nabi kita itu lahir kada berdarah, Nabi kita kada kayak kita. Nabi kita itu lahir nang kada kayak kita, kang batang bumi. Pian kang batang bumi ka juga lahir. Nabi kita kada pakai tang bumi. Nabi kita itu lahirnya Nabi kita itu hanya seberkas cahaya. Cahaya berputar-putar di atas ari-ari sehingga berbentuk manusia. Mau berputar-putar cahaya, berputar-putar lalu berbentuk seorang manusia. Jalannya itu di atas ari-ari. Itu Rasulullah. Kata kayak kita belain benar, berbeda dengan kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu lahir sujud. Imbas sujud mata sidin cangang ke atas. Tangan Rasulullah mengacung ke atas. Ayo adalah nang kayak itu kada kalau imbas lahir kayak itu tangan Rasulullah ke atas, isyarat bahwasanya Allah nang satu, Allah nang tunggal. Mbak lahir nang tangan ke atas Rasulullah itu lahir sudah bersunat. Adalah suatu dengar akan lahir sudah bersunat. Beda. Rasulullah itu lahir sudah berjalan mata. Siapa yang menjalak matai? Rasulullah itu lahir sudah tali pusat sidin betatak. Kita rajin ada Allah berapa hari sudah jadi 2 hari ya. Sudahlah jangan pakai tali pusatnya. Kita tulah tiap-tiap kita kan ada sebuah dengar tali pusat tuh pakai dulu. Pasti bidan nama magetnya. Di kapit bidan kayak apa 2 hari kita hanya pacul. Jadi tali pusat tadi panjang lah kita paknya oleh bidan. Nabi kita lahir sudah dalam keadaan bersih. Nabi kita lahir kada kayak kita tong betilanjang. Nabi kita lahir sudah pakai sorban biru. Selimut biru sorban tertutup aurat sidin. Itu Nabi kita.
kelebihan Nabi kita itu lahir, bidadari datangan, pintu surga terbukaan berataan, burung-burung bernyanyi-nyanyian berataan karena gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini, berkat Habib Ali, pengarang daripada Simtud Durar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan di antara anak-anak kita Allah jadikan mereka sebagai anak yang solehah. Mudah-mudahan di fase 10 ini, khususnya tahun 2010, Allah jadikan di antara anak-anak kita menjadi ulama yang besar sebagai penerus risalah daripada Rasulullah. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah Allah mudahkan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah. Allah sugihkan, Allah mudahkan segala perkara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul.